menular. Penyakit paru-paru gitu. Tentang apa? Pernapasan dan paru-paru. Iya, betul. Selama ini ya cuma dengar doang sih. Jadi TBC ini merupakan salah satu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini sangat bisa menyebar lewat udara. Itu bisa bertahan di udara 1-2 jam, Kak. Nanti penularannya itu bisa dari satu orang penderita bicara, bersin, batuk, ke 10 orang yang ada di sekitarnya. Nah, nama bakterinya itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TBC ini tanda-tanda dan gejalanya tadi betul yang tadi Ibu simpan Ibu Bu Siti tadi sebutkan adalah batuk yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Jadi itu berkeringat, tapi dia nggak melakukan aktivitas apapun. Lalu berat badan yang nggak pernah naik. Nah, selain itu ada lagi tanda gejalanya itu ada sesak nafas. Karena kan bakteri ini udah menyerang paru-paru, dia menggerogoti yang namanya alveolus ya Bu ya. Nah, alveolusnya ini pusat pertukaran atau divisi oksigen. Nah, dari sini kalau dia udah rusak, dia mengakibatkan sesak. Itu salah satu tanda dari gejala TBC. Kalau di anak-anak biasanya itu dia lemah, letih, lusuh gitu, dia tidak bersemangat. Apalagi kalau umur 3 tahun, umur 2 tahun itu biasanya aktif-aktif kan Ibu, Bapak-bapak. Biasanya kita tuh sering menjumpai ada pasien yang dia itu baru periksa, dia batuknya udah 1 bulan, kenapa baru diperiksa? Karena takut kayak gitu. Ada yang pernah dengar tidak kalau TBC ini penyakit keturunan? Pernah dengar? Ya, TBC ini merupakan penyakit keturunan. Itu kejadian, misalkan dalam satu rumah itu ada yang penderita TB dan ketika dicek keluarga lainnya ternyata ada penderita TB-nya positif. Nah, itu karena dia itu kontak erat dengan pasien TB-nya. Jadi dalam satu rumah itu kan sirkulasinya apabila tidak bagus, itu bisa mengerumunkan bakteri yang ada di dalam rumah itu, akhirnya terhirup oleh anggota keluarga lain. Jadi dia itu penularannya bukan melalui darah ataupun melalui gen. Kalau berjabat tangan dengan penderita TBC itu bisa menularkan. Nah, kira-kira dari mitos tersebut itu betul atau tidak Ibu? Penyakit TBC itu bisa menularkan hanya melalui udara. Siapa saja sih yang rentan terkena TBC ini? Yang pertama, apabila dia memiliki status gizi yang kurang. Nah, terutama pada bayi-bayi gitu. Apabila kalau misalkan dia status gizinya kurang dari grafik yang seharusnya kita kan biasanya memeriksakan bayi kita ataupun anak kita itu ke posyandu. Dari posyandu itu biasanya ada buku yang warna pink itu ya Bu. Nah, di buku pink itu nanti kan sama hadapnya ataupun sama bidangnya di situ diukur tuh terkait berat badan dan tinggi badannya. Nah, apabila dia kurang dari grafik yang sesuai dengan pertumbuhannya, itu juga harus diperiksakan karena itu rentan juga terkena penyakit TBC. Terus juga kebiasaan merokok. Nah, ini merokok itu bisa meningkatkan penularan 9 kali lipat dibandingkan masyarakat yang Bapak merokok, Pak? Oh, sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Penyakit menular yang mematikan, tapi dia sudah ada obatnya. Obat TBC itu harus rutin sekali diminum 6-8 bulan. Kalau dia putus ataupun tidak minum, itu bisa menyebabkan resisten. Resisten itu nanti artinya obatnya itu yang masuk ke dalam tubuh kita tidak buat nggak bereaksi. Jadinya nanti malah bakteri itu kalau dalam sel yang hidup itu bisa langsung berkembang biaknya sampai 1000. Jadi kalau ada obat yang masuk dan dia sudah resisten, nanti paru-paru kita semakin dikuasai oleh bakteri. Nah, bakteri itu nanti bisa menyerap ke area otak yang bisa menyebabkan meningitis, terus juga penyakit jantung, atau juga ada TBC kelenjar. Gitu. Semacam obat itu yang Mbak ya, antibiotik kan? Iya, antibiotik. Betul. Kayaknya kalau dia harus rutin selalu minum obat itu bisa ini ya Bu. Kadang kitanya tuh bosen. Nah, kalau bosan ini harus ditunjuk salah satu anggota keluarganya yang selalu mengingatkan untuk melakukan atau minum obat secara teratur. Nah, ini yang disebut adalah PMO atau pengawas penelan obat. Nah, kalau misalkan dia ada pemanggilan
kekhawatiran atau menunda-nunda ketika dia periksa, artinya dia tidak minum obat. Nah, tidak minum obat ini bisa meningkatkan risiko kematiannya. Jadi kalau kita terserang penyakit TBC, itu tuh nggak langsung menimbulkan gejala. Ada juga yang bisa melakukan dia kasusnya terserang nah itu bisa sampai 5 tahun. Kalau kita menemui ada yang penderita TBC gitu, gak perlu takut, gak perlu kita diskriminasi orang tersebut, karena justru orang tersebut itu membutuhkan dukungan dari kita supaya dia psikologisnya itu jadi semangat lagi gitu. Nah, tapi apakah ibu menyusui itu bisa memberikan ASI-nya ketika dia sebagai penderita TB? Iya, betul. Jadi memang bisa kalau untuk ibu yang penderita TB dan dia punya bayi itu tak bisa menyusui ASI, memberikan ASI-nya kepada anaknya karena dia bakterinya itu tidak menyerang pada sel mamanya gitu. Jadi untuk ASI-nya itu masih bisa diperkenankan untuk bayinya. Nah, tes sehat itu 3 kali, saat dia pertama kali bersuara, saat dia setelah bangun tidur, sama 2 hari setelah dia bersuara dari hari pertama. Gitu. Anak itu nanti pemeriksaan karena dia tidak bisa mengeluarkan dahak, jadi pakai tes kanker. Sendok saudaranya harus sendiri-sendiri. Oh iya, ini ada ini juga Bu. Jadi Aku lagi ya. Jadi TBC itu setelah dilakukan beberapa penelitian, TBC itu tidak ditularkan melalui alat makan. Jadi nggak apa-apa, penularannya itu nggak lewat alat makan. Karena dia kalau udah terkena sinar matahari itu sudah dicuci sama kita, semuanya udah mati. Yang penting kalau ada orang tua TBC itu dia harus selalu pakai masker dan tidak boleh meludah sembarangan. Nah, kalau dari kita masyarakat sehat itu cara pencegahannya pasti dengan olahraga yang teratur, terus ventilasi udaranya itu selalu dibuka. Lalu juga makan makanan yang bergizi ini pastinya, karena kan kalau makanan bergizi itu sangat meningkatkan imun tubuh kita ya Bu ya, supaya dia bisa ada pertahanan dari dalam tubuh. Dan juga ada vaksin juga, vaksin BCG namanya. Vaksin BCG ini udah kita dapatkan ketika kita umur 5 tahun. Nah ini tuh vaksin BCG ini vaksin untuk pencegahan dari TBC. Ini tidak memungkinkan kalau kita sudah vaksin BCG itu nggak nanti udah vaksin BCG nih nanti mungkin nggak bakal kena. Nah itu mungkin masih ada persepsi yang keliru, karena kalau vaksin itu fungsinya itu untuk meringankan gejala yang ada. Jadi kalau ada resiko terkenanya itu masih ada, tapi gejalanya bisa diringankan dengan vaksin. Seperti halnya dengan vaksin COVID. Harus dijaga juga terkait makanannya dan juga pola istirahatnya. Kelas sekali kan balik sakit ya, balik sakit. Memang itu kalau perokok itu banget buat dihilangkan kebiasaan kecanduan. Kalau kita di kantor, orang kantor, orang yang selalu yang aktif dengan kita, komunikasi dengan kita. Oh, ada gejala apa nggak enak apa-apa ya, kita apotek dulu.